Iya. Anak ambil contoh Al-Alwi bin Segaf. Al-Alwi bin Segaf. Nih. Tuh. Kenapa anak bisa tahu nama antum dengan mudah? Karena kuncinya di satu nama Muhdar. Muhdar. Ini Habib Muhdar ini orang yang suka berjalan kemana-mana. Sehingga anaknya ada di Sangir Talaut. Tahu di Sangir Talaut? Pulau Sulawesi yang di ujung kepala Sulawesi itu dekat Filipina tuh, Sangir Talaut. Dia punya anak namanya Yusuf. Nih, dari Yusuf nih. Jazirah Sanger. Ditulis. Salam Jafar. Jazirah Sanger. Ayo. Kemudian ini namanya ada namanya Alwi. Antum yang Muhammad ini. Di mana tuh? Solo. Tuh. Nah. Ini Husin di Sewun. Ini Muhdar di Bogor. Umar di Bogor nih. Ini Umar bin Muhdar di Bogor. Ini karena mereka terpisah jauh. Ini yang Abdurrahman ini di Mentok. Di mana Mentok, di mana Bogor, di mana Sangit. Adik-beradik. Ayo. Kalau tidak ada Habib Alim Ja'far, ente bukan Sayyid. Dan ditulis bukan nasab ente, adik-beradik itu pun moyang. Helmi bin apa, Bib? Husin bin Abdullah bin Muhammad. Ini dia nih. Ini Abdullah bin Muhammad tuh. Jadi untuk memastikan bahwa Helmi ini Sayyid, siapa tulur abahmu, siapa tulur njitmu. Kemudian perkawinan dia dan disaksikan oleh ada sekian banyak metodologi untuk memastikan oh Helmi ini Sayyid. Oh ini jalurnya Helmi ini. Nah, ini bisa dipelajari Syed Helmi. Bukan tidak bisa dipelajari. Semua yang ini kalau Anda mau cek satu persatu bisa dicek semua nasabnya. Saat ini pun bisa dicek. Cuma kita saat ini bukan dalam rangka untuk mengcek nasab kita. Cuma Anda untuk menunjukkan bagaimana apinya seorang Habib Ali bin Ja'far di dalam menjaga nasab. Maka Anda bilang tadi, kalau orang mengholkan satu orang individu, dia menyimpan ribuan nasab gutub-gutub disimpan. Ini dahsyat ini Habib. Nah, insya Allah dengan keberkahan dia hari ini, insya Allah kita mendapatkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya. Dan ini Anda bilang tadi, estafet kepemimpinan, estafet nasab ini harus berpindah kepada ente muda. Anak sudah dekat 50, nunggu sudah. Kalau ibarat orang sudah naik, mau turun nih pelan-pelan. Iya, boleh. Ikut bakar ke Bani. Sampian, ifadol. Faisal. Ya Her, fi amanillah. Di Surabaya, aneh masuk ke dalam. Ya Her, fi amanillah Habib. Ya, ntar kita ke SMS-an. Sip, fi amanillah. Minta maaf ya. Beb, ada apa SMS Beb ya? Ya, terima kasih banyak. Jadi kebersamaan di dalam nasab, kepedulian alawin muda, dan satu, Anda lupa bicara tadi satu. Sebelum Anda bicara satu ini, ada satu cerita. Ya, sebentar Habib, Anda bicara, habis Anda bicara saya keluar. Sebentar. Di dalam pergaulan Anda, di dalam Anda mempelajari nasab, Anda ketemu beberapa orang orientalis. Orang-orang yang mau menghancurkan Islam. Di dalam ini mereka berpikir, dia bilang, kenapa Alawi ini setiap bergerak dalam satu komando? Seperti mereka ini punya garis komando yang sama. Diselidiki sama mereka. Bahkan di tahun 1820-an itu ada satu orang Belanda, Van den Berg, mengarang koloni Hadramaut dan koloni Arab Nusantara. Dia ceritakan secara detail tentang kehidupan orang Hadramaut di Indonesia, di Palembang begini, di Pontianak begini. Dia sebutkan senarai bangsa Al-Hamid, bedakan Al-Hamid ini sama Al-Hamid ini. Al-Janet, bedakan Al-Janet ini. Dia secara detail. Nah, mereka menyimpulkan pada akhirnya komando Alawi adanya di nasab. Adanya di nasab. Jadi untuk menghancurkan perjuangan Alawin, untuk mengacau balaukan dakwahnya, kacaukan dulu nasabnya. Jadi kita jangan mau sekarang ini, Anda bilang, Anda cukup senang di mana-mana dasawarsa tahun 2000-an, itu anak-anak muda di setiap pelosok bangkit untuk menjaga nasab. Fadhal Habib. Ya, jadi ini saat-saat antum anak muda, estafet ini, pengetahuan nasab ini harus berpindah tangan. Iya. Ini kita bicara santai, yang ada halangan mau keluar nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ya. Nasab ibu dia Al-Balhi terjaga ditulis oleh Ja'far, keluarga Al-Balhi. Tapi kalau orang nggak belajar, puyeng. Jadi Habib Ali bin Ja'far bukan hanya menjaga nasab-nasab orang Hadramaut, non Hadramaut pun ditulis sama beliau. Dan Zaujah itu sendiri kan Al-Musawi Al-Kazimi Al-Baghdadi. Aisyah binti Abdullah bin Abdul Ma'bud bin Ahmad, kalau salah baru bin Hidir bin Jarjis, dan nasabnya rapi. Dahsyat kali Habib Ja'far, luar biasa dahsyat. Terus ini kita udah diwarisin kok nggak mau mengkajinya.
Dan kembali lagi, ini menjadi pelajaran seluruh dunia, terutama kaum-kaum intelektual. Waktu mengadakan hall ini, Al-Faqir mencoba melihat keadaan mereka. Begitu kita buat situs, dalam sekejap yang paling banyak melihat Indonesia itu orang Amerika. Ada kepentingan apa dia merhatiin nasab? Sebelum An-Nasabah, berapa kali kita buat situs yang paling banyak pengunjung itu mereka cari ini kita orang. Artinya mereka menjadikan ini perhatian yang khusus akan diri kita. Kok kita yang punya diri tidak perhatian sama kita? Jadi contoh Anda tadi, andai kata masih Anda di sini, Anda berangkat lagi tanggal 15 berangkat ya. Andai kata Anda di Jakarta, cobalah anak-anak muda di sini kumpul. Anda perlu waktu 2 hari 2 malam. Kita duduk yang rapi. Anda perlu waktu 2 malam. Semua sekarang bisa berangkat dengan mudah, ada kapal, ada pesawat. Anda turun di Semarang, jemput. Kalau enggak, Anda naik oplet umum. Anda turun di Surabaya, turun. Kapan lagi? Kita ini berpacu dengan waktu. Anda harus keliling seluruh Indonesia, seluruh Malaysia. Dan Anda prihatin. Jadi tolong dikondisikan, bukan untuk Anda ya. Anda enggak punya kepentingan apa-apa. Kalau untuk Anda, wallah Anda harman di rumah, ngelonin bini main sama anak. Ngapain bahal-bahlulan sebulan ninggalin harmati? Iya. Tapi ini kan, ini amanah yang harus sejalan sama-sama. Dan ini hak ente. Ente anak muda berhak untuk menuntut anak. Berhak ente. Ini ilmu ente. Jadi yang paling bagus Habib menghadapi yang palsu ini tadi, menghadapi palsu, pertama kita cerdaskan diri kita. Pertama kali. Andai kata alam ini cerdas, yang palsu mikir mau ngaku-ngaku sajid. Mikir panjang lebar. Tapi karena dia tahu kita tidak ngerti, dan dia tahu nasabnya tidak begitu terjaga, dia berani ngaku. Ya, tapi kalau tidak, dan ini terjadi di berbagai negeri. Ya, alhamdulillah, anak hampir masuk seluruh Indonesia ya. Hampir seluruh masuk anak. Cuma yang belum sempat aja, Ampenan. Bali masuk sudah. Di Bali pun banyak yang palsu. Ngaku Al-Idrus, ngaku Al-Ghadri. Iya, Sayyid. Hussein bin Muhammad bin Yahya bin Ali bin Yahya bin Bashir al-Mahdi. Bagaimana menyikapi fenomena Basaiban sekarang? Ya, Anda pernah dengar dari Ustaz Taufik. Iya. Basaiban itu ada yang terputus dan tidak diakui. Iya. Iya. Kalau di Tuban ini banyak yang iya. Basaiban. Jadi begini, berbicara akan satu kisah yang seperti ini kita memerlukan waktu yang khas. Akan nasab Basaiban, Habib Ali bin Ja'far sudah mengisbatnya. Bukan tidak mengisbatnya. Kemudian ada buku-bukunya, tetapi juga ada yang palsu. Ada yang palsu. Bukan bermakna Basaiban itu bukan semua. Ada yang nasab terjaga, ada yang tidak. Dan mereka menjaga perkawinan mereka satu dengan yang lain. Al-Faqir cukup mempelajarinya, tapi untuk membahas masalah ini secara detail perlu waktu yang tersendiri. Ya, perlu waktu tersendiri supaya pemahamannya tidak setengah-setengah. Masuk. Basaiban masuk rapi. Dan Habib Ali bin Ja'far mengisbat nasab itu, dan ada isbatan itu. Dan ada pembahasan kenapa nasab mereka yang bisa terima, itu ada pembahasan. Pembahasan ini adalah pembahasan, minta maaf, yang tingkat tinggi lah. Memerlukan waktu yang panjang, dan untuk menerangkan ini, andai kata orang ini sudah terisi dengan dasar ilmu nasab, dia bisa terima. Tapi kalau tidak ngerti nasab, belajarnya sakit kepala. Iya. Jadi setiap orang ngaku Basaiban dengan mudah bisa tahu dengan palsu dengan tidak. Ada yang palsu, anak ketemu dengan palsu. Yang asli pun ada. Satu lagi, di dalam mengisbat nasab kita tidak bisa melihat penampilan fisiknya. Kalau kita melihat penampilan fisik, kacau. Basaiban yang ada di daerah Tumbu, Magelang, Menes, daerah sana, itu yang terlihat, wallah kama Jawi tulen. Mentese, nah ini, di daerah Mentese. Kama Jawi tulen. Nah ini tidak bisa kita jadikan hujah. Kalau andai kata kita dengan wajah, maka Arab-Arab jadi sayyid. Bukannya bagus-bagus. Kita orang-orang yang sudah bercampur sama orang kebanyakan, muka-muka dan nus-nus, tertolak jadi sayyid. Jadi mengisbat nasab seorang bukan dengan penampilan fisikal, bukan karena kayahnya, bukan karena keilmuannya, atau bukan karena ketenaran. Oh dia terkenal, jarang kali dia sayyid. Bukan. Oh dia ni wali Allah. Al-Imam Al-Ghazali bukan sayyid, tapi terkenal. Ya. Siapa lagi? Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Tidak harus dia sayyid. Ini tidak mentang-mentang terkenal sedikit, langsung menjadi sayyid. Nah, itu kembali lagi. Untuk mengisbat, mengiyakan atau tidak mengiyakan seorang sayyid ini dengan ilim. Dan minta maaf, kalau di dalam nasab, pengalaman orang di dalam nasab, kalau dia belajar nasab, itu 5 tahun, itu tingkat ini TK. 5 tahun duduk di nasab, itu tingkat TK.
10 tahun sudah tingkat SD. 15 tahun oke udah. Dan 15 tahun itu daim. Terus tidak henti dia. Tapi kalau hanya hit and run, duduk keluar nggak bisa. Dan di dalam nasab harus totalitas. Totalitas. Kalau mengurus nasab Al-Faqih kebetulan piping engineer. Tapi sudah pensiun, tidak lagi. Basic Anda bukan orang agama. Anda melihat nasab, makanya kalau berbicara nasab, Anda melihat nasab dari sisi ilmiah ya. Dari sisi ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini sesuatu yang bisa diterangkan dan bisa diterima dengan kemampuan akal kita. Dan terjaga. Metodologi inilah yang perlu kita pelajarin. Kalau hanya baru sebentar kemudian berani mengatakan iya atau tidak, ini berhubungan dengan darah manusia yang suci. Berani mengatakan bahwa dia bukan sayyid atau berani mengatakan dia sayyid, itu berat. Itu bukan perkara mudah. Jadi berbicara mengenai keluarga-keluarga yang katakanlah menjadi pembahasan ini, seperti anak ambil contoh di Jawa Pacitan sayyid, saya bilang bukan. Dan bisa diuraikan dengan pasti bahwa dia sayyid. Iya, Pacitan, kemudian Banahasan, Ketapang, Balges, ada. Tapi duduk satu ketika bahas, buka beberapa kitab. Tidak bisa satu buku ya, ada beberapa buku lagi yang lain. Setelah membahas beberapa buku, tidak bisa juga kita harus turun ke lapangan. Turun ke lapangan tidak bisa juga cari data-data lagi. Dari sekian pembahasan, oh benar, oh salah. Kalau hanya satu buku, berdasarkan buku ini salah, ya nggak bisa dong. Ada buku-buku lagi yang lain. Dan banyak sekali naskah-naskah di lapangan yang tidak ada kita pegang. Tapi kalau kita turun ke lapangan, kita akan menemukan naskah-naskah itu. Sehingga kita tidak bisa tekak semau kita ya. Dan kekacauan nasab ini terjadi di Indonesia di saat orang-orang yang tidak berkompeten bicaranya lantang. Nah, ini menjadi tambah kacau balau. Akhirnya yang muncul bukan lagi ilmu, emosional. Kalau bicara emosional nggak bisa, ini ilmu. Selanjutnya mau terima tidak terima terpulang. Kita berlepas diri. Anda tidak punya kepentingan apa-apa. Nah begini nih, mau terima silakan, tidak silakan, nanti masing-masing bertanggung jawabkan. Itu saja. Berat, ini urusan berat, bukan urusan ringan. Kalau ditanya, Anda nggak mau ngerti nasab. Anda nggak ngerti nasab. Sebab kalau ngerti nasab, nasib kejeblok. Tidak bisa nyari duit. Ini mau gimana mencari duit? Anak totalitas di nasab aja susah. Mau separuh-separuh nggak bisa juga. Harus totalitas. Nah, kebodohan kita, kejahilan kita, walaupun kita sudah totalitas, kita tetap harus berkolaborasi bersama-sama. Makanya insya Allah dengan adanya hall seperti ini, tujuan Al-Faqih kemari menghimbau, ayo kita sama-sama yuk. Kejem banget kalian, suruh anak sendiri ngurusin Asega, Barak, Al-Atas bin Syekh Bakar bin Agil. Anak seorang diri capek lah, ayo bagi-bagi. Yang Ba'agil Tuban, urusin Ba'agil Tuban. Masing-masing mengurusin intern keluarganya, sehingga masing-masing memprotek keluarganya masing-masing. Kan jadi ringan. Selanjutnya kita dialog. Di mana keliru kita, di mana masing-masing take and give. Yang begini yang harus dikembangkan. Sehingga andai kata tim Alawini seperti inti kumpul begini, itu kuat. Sebab kalian kan tidak punya kepentingan. Hanya kepentingannya ingin menjaga nasab, kerapian nasab kita secara pribadi. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya ente mau ke lembaga A, ke lembaga B, itu bukan urusan ana. Ana hanya bicara nasab. Ana tidak punya kepentingan apa-apa. Ana tidak punya otoriti. Tapi ana hanya bicara ini loh ilmu nasab. Nggak ada kepentingan apa-apa. Jadi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita ini punya kepedulian terhadap diri kita dan nasab. Sebab kalau kalian tidak ada kepedulian, hancur bareng. Kondisi di lapangan, ana hampir tiap hari ana di rumah paling lama seminggu. Ini besoknya ana seminggu berangkat lagi. Belum lagi sampai udah mikir seminggu, dan tas ana itu sudah ana penuh tas untuk buat sebulan. Jadi andai kata ana tidak harus pulang ke rumah, ana terus jalan sampai awal Januari baru balik. Dan antum jangan tanya dari mana duitnya ini urusan Allah. Antum jangan tanya duitnya. Yang penting anda berjalan. Untuk yang lain selain sama Allah ya. Jadi yang anda minta, yang anda harapkan betul. Makanya kita alhamdulillah anak-anak muda di Jakarta, kita buat pengkajian ilmu nasab. Kita buat ya majlis-majlis kecil. Walaupun tidak banyak, anak-anak muda duduk bareng kita setiap malam Kamis, malam Minggu. Kita buat karena kita hormat sama Habib bin Ja'far, dan yang kita bahas buku Habib bin Ja'far, maka majlisnya kita namai Majlis Habib Ali bin Ja'far. Sudah tahun berapa? Sekarang udah tahun
tahun keempat. Kebetulan ketuanya Habib Safiq Haneman. Beliau ketuanya. Ya kita duduk, kita mengkaji satu persatu kita kaji. Kenapa Habib? Karena beberapa bulan yang lalu, Iya. waktu berjalan ke Makassar, Oke. dalam rangka Syekh Yusuf Al-Makassari, Al-Makassari, iya. Syekh Jamaluddin Asgab, Puang Rama, Puang Remah. sama Al-Mahfurlah, para masyayikh mursyid Thariqah, karena diajak ziarah di Pulau Padang Lumpur. Ada Habib Alwi bin Abdullah Asgab. Tapi nisannya tidak ada tulisannya. Ada yakni Tohi Tuna lah. Jadi begini. Iya. Jadi begini. Berbicara satu lain lubuk lain ikan. Jam dari Pulau. Iya, Bara Lumpuh ya. Apa namanya, dari Losari, nyebrang pakai perahu klotok setengah jam. Iya. Jadi kalau berbicara makam Itu tidak ada. kalau tanpa ada tulisan itu lemah. Tapi kita akan punya hitung-hitungan secara arkeolog. Ilmu nasab berkaitan sama arkeolog. Oke, ini Habib umurnya berapa ratus tahun? Dari ratus tahun kita bisa memperkirakan nisannya. Oke, satu. Kemudian kita mencoba mencari catatan mereka. Tidak catatan mereka, catatan secara pengetahuan secara lisan. Kita eksplor begitu. Lalu di dalam keluarga Makassar yang terjaga nasab asgabnya itu adalah yang di keluarga Sengkang. Adapun keluarga Puang Rama itu kislama, nasab mereka tertolak. Karena di atasnya Fulan bin Abdullah bin Ba'alawi di atasnya ada. Anda punya naskah mereka ini. Walhasil nasab mereka ini memang nasab tertolak. Satu. Kemudian tadi Jamaluddin Asgab. Jamaluddin. Tahun berapa? Jamaluddin Asgab Puang Rama. Iya. Lupa. Nama Jamaluddin hampir tidak pernah digunakan dalam Asgab. Dan tadi kes seperti kes Cikuang. Di Cikuang itu ribuan orang ngaku aidit. Nasabnya ngaco. Satu kampung. Cikuang mana? Makassar. Oh, Makassar. Ngaku aidit dan mereka kuat dalam menjaga nasab, tapi nasab mereka tertolak. Jadi inilah kembali lagi Habib Bakar, kita memerlukan pondasi dulu. Saat pondasi Puang Rama ini suka ngajak jamaahnya ziarah ke Iya. Bara Lumpuh. Iya, Bara Lumpuh. Di dalam keluarga Asgab di daerah Bugis itu hanya satu tempat yang terjaga rapi, di daerah Sengkang. Itu kelompok Sengkang ini kemudian mereka sebagian hijrah ke Jakarta. Mereka dari kelompok Al-Agil As-Suudi Asgab dan mereka sama sekali tidak ada hubungan sama keluarga Puang Rama. Dan anak dari guru anak mewarisin cerita ini memang nasab tertolak. Jadi banyak kes-kes yang sudah ada dari dulu, tapi orang yang baru tahu, baru memulai, sementara itu sudah selesai. Ada lagi daerah Maros, juga begitu. Maros. Kita kembali lagi, nasab tidak bisa hanya dengan pernyataan. Nasab ini bukan sejarah, tapi sejarah plus. Kan kebetulan hobi ziarah ya. Iya, bagus. Ziarah ke Iya. Diajaknya ke sana itu. Iya. Ini kan pengetahuan buat kita. Cuma kembali lagi kita tidak tergopo-gopo ya. Sebab kembali lagi nasab ini tidak hanya pengakuan langsung jadi. Begitu orang ngaku mana data-datanya, ambil data sekian banyak semua. Dan minta maaf. Iya, ana mengurusin satu bangsa, ana selama hampir 5 tahun. Satu orang di pedalaman Malaysia ngaku pertama kali ngaku Al-Jupri. Selesai ngaku Al-Jupri, sekian tahun lagi berubah lagi Al-Attas. Siapa namanya? Disebutkan Fulan. Begitu disebut Fulan, anda tahu bangsa apa ini. Dari mana asalnya? Dari kampung Arab Jambi. Oh, Al-Muhdar ini. Al-Muhdar, karena ada nama-nama kunci. Ini Al-Muhdar. Tapi analisa anak ini tidak harus anda percaya. Karena apa sebutnya? Namanya anak muda ini Farid bin Idrus bin Ali bin Montel bin Hasan. Siapa nama Montel tidak tahu dia bilang. Dalam Habib Ja'far disebutkan Montel ini sebetulnya namanya Umar. Tapi itu analisa. Ana harus bulak-balik. Di bulan puasa tahun 2010, ana ke Jambi. Ketemu salah satu cucu daripada Habib Montel ini. Ana tanya, siapa nama? Zainab binti Ahmad bin Umar bin Hasan. Oh, Umi punya saudara Abah? Tak tahu lagi dia bilang. Umi punya saudara Abah 2 saja. Yang lain Umi tidak tahu. Sudah. Umi tahu siapa itu Montel. Itulah jadi Umi itu Montel lah Umar tuh. Hanya untuk mendengar kalimat itu kita harus bolak-balik. Iya. Tapi tidak mudah Habib Bakar. Bolak-balik harus keluar tenaga, keluar uang. Siapa yang bagi uangnya? Allah yang bagi uangnya. Kalau mengharapkan diupah pada mereka, ya mereka aja miskin hidupnya. Di kuburan, nah untuk mengatakan betul Sayyid di kuburan, Sayyid bin Sayyid, Sarifah binti Sayyid, cuma sama bangsa.
Jadi di Malaysia ini sebagian begitu. Sebagian mereka tidak meletakkan bangsa Said saja. Dan juga di sana ada satu keluarga yang satu kampung dan sudah 7 tahun lalu. Mereka menisbahkan Jamalulel. Anak Jamalulel. Tahun 2006 anak regu di sana 3 hari 3 malam. Mencari datanya dan anak simpan dan semua lengkap. Dan ternyata mereka tertolak dari Jamalulel. Nasab mereka nasab yang majhul, gelap. Kenapa? 7 tahun lalu mereka masuk ke Perak. Daerah tempat-tempatnya Perak. Sementara Jamalulel baru lahir 7 tahun lalu. Jadi tidak mungkin Jamalulel. Jamalulel yang paling tua masuk Indonesia berdasarkan catatan Habib Ja'far itu kampung Manggah 2, Keramat Manggah 2. Itu 300 tahun lalu Abu Bakar. Itu 300 tahun lalu. Ini 7 tahun lalu. Kenapa dia ke Jamalulel? Karena tetangga dia Perlis, kerajaan Jamalulel. Asal Palembang masuk ke sana. Jamalulel kan aslinya Palembang. Tidak semua. Tidak semua. Macam-macam. Jadi kan pengetahuan luas ini, pencarian ini kan harus mengikuti waktu dan kita harus jalan-jalan. Tapi yang paling utama lagi kan, kembali lagi pemain bola kaki tidak semua penyerang kan. Masing-masing ada back. Jadi masing-masing tidak perlu harus jalan ke sana kemari. Sekarang ini orang-orang Tuban, ayo duduklah menjagalah nasab orang-orang Tuban. Yang Ba'agil jaga Ba'agil, yang Barakba jaga Barakba, yang Asgab jaga Asgab. Nanti kita bersatu padu. Kembali lagi selanjutnya dari hasil ini mau dikasihkan lembaga A, B, C itu bukan urusan Al-Fagir. Al-Fagir tidak campur. Cuma Al-Fagir mau menghimbau aja, ayo sama-sama kita jalan. Karena ini menyangkut kepentingan kita dan masa depan. Sebab kalau sekarang sudah kondisi kacau balau, bagaimana 20-30 tahun ke depan? Dan satu lagi, kelemahan Alawiyyin ini tidak pernah menanam, pengen panen. Pengen nasab rapi, tapi tidak bikin sistem kaderisasi. Mana ada kaderisasi? Harusnya dibuat sistem kaderisasi. Bila perlu dibayarin orang Tuban, ke Jakarta dibayarin sekian duit. Bila perlu. Supaya apa? Supaya di Tuban ini 5 tahun ke depan ada orang yang ahli nasab. Anak muda sekarang umur 25 tahun, dia ajari selama 5 tahun, umur dia 30, dia bisa dijadikan rujukan dan bisa diperintahkan untuk mencatat nasab sini. Ini tidak pernah diajarkan, kemudian tahu-tahu disuruh saja. Sama halnya disuruh bertempur, tidak diajarkan jurus-jurusnya. Disuruh berantem, main silat, tapi tidak diajarkan jurus-jurusnya. Akhirnya apa? Kena tinju dulu, udah bengkak-bengkak muka, baru nangkis, pelempam, gak bisa, harus diajarkan dulu. Inilah kelemahan kita. Nah kita harus sama-sama sekarang ini. Kita belajar dari kita Habib Ja'far. Al-Fagir tidaklah pandai. Mungkin sedikit yang ada ini, yuk kita berbagi. Ana pikir sederhana, Ana minta. Dan bukan buat Ana ya, buat Alawiyyin kebanyakan. Buat semua Alawiyyin yang ada ini. Boleh tanya. Antum siapa namanya? Alwi. Ustaz Alwi. Oh. Tahu, udah mampir. Udah. Anak ini nunggu dia manggil anak, enggak manggil datang sendiri. Ditunggu dipanggil beliau nih. Ini mau manggil. Anak ditunggu beliau manggil anak. Sekarang dia ngomong mau manggil ini. Iya, nanti kapan? Bulan Januari atau kapan ya? Ya, jadi seperti pertemuan siang ini kita anggap sebagai mukadimah. Iya, betul. Tadi kita dengan beberapa ikhwan yang ada di Tuban ini kita musyawarah kepingin memang kapan antum ada waktu untuk kita ya buat model seminar inilah. Iya. Insya wilayah Tuban, Bojonegoro, Lamongan jadi satu. Iya, oke. Satu sentralkan jadi Tuban. Mungkin Januari akhir ya. Januari akhir atau awal Februari. Nah, mungkin sebelum hari H berapa itu antum menyampaikan jadi kita bisa. Iya. Anak ini mau ke dekat dari pertengahan Februari. Bukan mau ngebarengin. Tapi anak mengikut saja ya, anak mengikut. Di set. Ya, makanya untuk menyesuaikan nanti jalan. Iya. Sesuaikan lah, nanti itu kan perkiraan. Iya, nanti kasih telepon anak sama anak kita SMS-an lah. Iya penting, Bib. Ya Allah, penting banget. Ini Masya Allah luar biasa. Iya. Luar biasa. Dan ini semua Alawiyyin punya hak, antum punya hak nuntut anak untuk anak mau tahu, nanti tuntut anak. Kalau anak sudah ngajarin, tanggung jawab anak selesai. Selanjutnya terserah antum, anak sudah mengetahui. Tapi sekarang antum punya hak.
Ini sekarang ini kan kita ini kan masing-masing kan bercerai-berai. Masing-masing. Tapi kalau kita sudah bersatu padu di sini enak. Dan kembali lagi, Ana tegaskan, Ana tidak punya kepentingan apa-apa. Ana hanya pengen nasab rapi. Itu saja. Dan bagus. Ya silakan sih. Kalau untuk pengkaderan itu syarat minimal apa kriterianya? Oh, jumlahnya. Enggak, syarat-syarat untuk Syaratnya pasti adalah nasabnya rapi. Nasabnya rapi. Nah, yang pasti yang paling utama nasabnya rapi dulu. itu pengadilan. Iya, pengkaderan. Kalau mau di Jakarta, mau ngikut di Jakarta, kita seminggu 2 kali. Jadi kita ada 7 buku, kita akan bahas satu-satu buku dan perhalaman-perhalaman bahas. Tapi sebelum perhalaman-perhalaman itu perlu waktu paling tidak 3-4 bulan itu untuk membangun pola pikir dasar nasab dulu. Setelah pola pikir nasab dibangun, baru belajar membaca buku nasab. Enggak, tadi apa itu persyaratannya apa tadi? Nasabnya rapi. Nasabnya rapi. Terus minimal apa? Dia apa? Setelah nasab rapi apa? Enggak lagi, itu yang paling utama. Yang lain ente boleh ngerti bahasa Arab bagus, tidak ngerti pun tidak apa-apa. Oh gitu. Boleh ngerti bahasa Arab bagus, tidak ngerti pun bukan berarti ente tidak boleh belajar. Iya. Tidak ada syarat yang harus, tapi nasab yang harus rapi. Iya, dan ingat belajar nasab bukan buat tentang-tenteng. Nasabnya enggak pernah belajar. Iya. Iya, Said. Antum punya siapa? Masuk tadi. Amal tadi. Anak bicara atas nama Profesor Jepara. Kebetulan ini kita dari Profesor Jepara. Iya. Kapan punya anak Jepara? Nanti kita Jepara pasti. Oh, Ali Bidin ya. Iya. Teman-teman. Boleh. Ali Bidin. Anak ini ada iya, kenal. Iya, berarti ini aja selesai, Pak. Selesai daripada Jepara Tuban. Iya. Boleh, Bu. Dari Jepara itu ke Semarang berapa jam?